Assalamualaikum. Hello my sixth graders. Welcome to English with Mr. Reza. Good morning my students. How are you? Well, you may answer, I'm fine or I'm very well. Artinya, selamat pagi anak-anak, apa kabarmu atau bagaimana kabarmu? Dan anak-anak bisa menjawab dengan I'm fine yang artinya kabarku baik, or I'm very well, kabarku sangat baik. And I hope you are all fine today. Dan Mr. Reza harap kabar anak-anak hari ini baik. Well, before we start our lesson today, let's say basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. In English, in the name of Allah, the most gracious, the most merciful. In Indonesian, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. What are we going to learn today? We are going to learn lesson 1. Jadi apa yang akan kita pelajari hari ini? Hari ini kita akan mempelajari tentang bab 1. Lesson 1. I had a great holiday. Aku mempunyai liburan yang hebat atau luar biasa. Holiday is a time or a day when someone doesn't go to school or work but is free to do what they want. Jadi, liburan adalah suatu hari atau waktu di mana seseorang tidak pergi ke sekolah atau bekerja, tetapi bebas untuk melakukan apa yang mereka mau atau apa yang mereka inginkan. And I'm sure that you had a great holiday as well. Dan Mr. saya yakin anak-anak juga memiliki pengalaman liburan yang hebat pula. But sometimes the people had a boring holiday or tiring holiday. So let's start to learn the expressions or the experience of holiday. Open your book to page 3. And now open your book to page 3. Read aloud. Mr. Reza akan membaca kalimatnya terlebih dahulu, kemudian anak-anak mengikuti ya, atau anak-anak menirukan setelah Mr. Reza. The picture number 1, gambar nomor 1. It was fun. Nah, sekarang anak-anak tirukan. Once more, sekali lagi. It was fun. Very good. Artinya ini menyenangkan. Ya, liburannya menyenangkan. And after this, dan setelah ini anak-anak bisa menirukan setelah Mr. Reza ya. Anak-anak bisa menirukan secara langsung. I had a fun holiday. Anak-anak ikuti. Artinya aku mempunyai atau aku memiliki liburan yang menyenangkan. The picture number 2. Gambar nomor 2. Anak-anak ikuti. It was tiring. Melelahkan. I had a tiring holiday. Aku memiliki atau mempunyai pengalaman liburan yang melelahkan. The picture number 3. It was great. Once more, sekali lagi. It was great. I had a great holiday. Aku mempunyai liburan yang hebat, luar biasa. Bagus sekali. Pengalaman yang sangat bagus. The picture number 4. It was boring. Anak-anak ikuti. It was boring. Artinya liburanku atau liburan anak itu membosankan anak-anak. Ya, I had a boring holiday. Anak-anak ikuti. Ya, aku mempunyai pengalaman liburan yang membosankan. And now, let's learn the expressions. Dan sekarang mari kita belajar tentang ungkapan-ungkapan atau perasaan ketika liburan. Number 1, it was fun. Artinya liburannya menyenangkan. Number 2, it was great. Artinya hebat, luar biasa, menyenangkan. For your holiday was great, you can say it was great. I had a great holiday. Number 3, it was tiring. Artinya melelahkan. Number 4, it was boring. Artinya membosankan. Number 5, it was okay. Artinya oke, liburannya oke-oke aja, baik-baik aja. Number 6, it was awesome. Artinya mengagumkan, keren. Number 7, it was nice. Artinya menyenangkan. Hampir sama dengan fun ya. Number 8, it was cool. It was cool, keren. Number 9, not bad. Artinya ya tidak buruk lah, biasa aja. Number 10, it was terrible. Ya, liburannya buruk. And the last one, not really. Jika liburannya anak-anak tidak terlalu menyenangkan.
not really fun. Artinya tidak terlalu menyenangkan, ya. Not really artinya tidak terlalu atau not really. If your holiday was tiring, you can say it was tiring. I had a tiring holiday. And if you want to ask your friend's holiday, you can say how was your holiday? Jadi, jika anak-anak ingin menanyakan tentang liburan temannya anak-anak bisa mengucapkan how was your holiday? Yang artinya, bagaimana liburanmu? And you can say it was awesome if your holiday was awesome. And now, open your book to page 6. Page 6. Listen and talk. Halaman 6. Anak-anak bisa mendengarkan dan talk, berbicara. You may follow after me. Anak-anak bisa mengikuti setelah Mr. Reza. Hi Seta, how was your holiday? Sekarang gilirannya anak-anak. That's awesome. It was awesome. How was your holiday, Nurul? Sekarang anak-anak ikuti. Was it great? Sekarang anak-anak ikuti. Very good. Not really. I had a tiring holiday. Anak-anak ikuti. That's nice. Mr. Reza akan artikan ya. Jadi yang ungkapan pertama adalah Hai Seta, bagaimana liburanmu? Kemudian Seta menjawab, liburanku mengagumkan. Bagaimana liburanmu, Nurul? Was it great artinya apakah liburanmu hebat, luar biasa, keren. Kemudian Nurul menjawab, not really, yang artinya apa tadi? That's correct, betul. Tidak terlalu hebat lah liburannya. I had a tiring holiday. Aku mempunyai pengalaman liburan yang melelahkan, seperti itu ya. Jika liburannya Seta boring, Seta bisa menjawab, it was boring, Nurul, ya. Kemudian jika liburannya Seta fun, Seta can say, it was fun. And you can ask your friend or classmate with was it great or was it fun, yang artinya apakah liburanmu hebat, luar biasa, atau apakah liburanmu menyenangkan? Dan jika liburannya anak-anak tidak begitu menyenangkan atau tidak begitu hebat, you can say not really, atau artinya tidak terlalu, not really. Dan jika anak-anak ingin mengetahui apa yang dilakukan oleh teman anak-anak ketika liburan, you can say, what did you do last holiday? Yang artinya tadi ya, apa yang kamu lakukan liburan yang lalu atau liburan terakhir. Now, open your book to page 7. Page 7. Listen and do. Halaman 7. Anak-anak bisa mendengarkan dan melakukan aktivitas-aktivitas yang ada di bawah ini. Nah, nanti ada audio yang akan Mr. Reza putar dan anak-anak menirukan dengan cepat ya. There are 4 activities. Ada 4 aktivitas. Dan nanti anak-anak bisa menirukan the speaker, pembicara, kemudian anak-anak langsung menirukan dengan cepat. Ya, are you ready? Yes, you can say, yes, I'm ready. That's cool. Scrub the floor, climb a tree, dust the sofa, wash the car. Once more, sekali lagi, anak-anak ikuti dengan cepat ya. Anak-anak dengarkan dan kemudian lakukan apa aktivitas yang dibaca oleh the speaker. Are you ready? Very good. Scrub the floor, climb a tree, dust the sofa, wash the car. Well done. So what is your favorite activity on your holiday? Jadi apa aktivitas favoritnya anak-anak atau aktivitas kesukaan anak-anak ketika liburan? So if we talk about the holiday, we can use simple past tense. Jadi ketika kita berbicara tentang liburan, kita bisa menggunakan tata kalimat simple past tense atau tata kalimat yang digunakan untuk kejadian atau aktivitas yang sudah terjadi di masa lampau. So it's different with Indonesian. Jadi berbeda dengan bahasa Indonesia ya. In English, we have to use simple past tense to describe the past activities. Jadi dalam bahasa Inggris kita harus menggunakan tata kalimat simple past tense untuk menceritakan kejadian atau mendeskripsikan kejadian atau aktivitas yang telah terjadi di masa lampau. Let me give you an example. If we do something regularly, jika kita melakukan sesuatu yang rutin, we can use simple present tense. For example, I go to school. Aku pergi ke sekolah.
I take a bath every morning. Aku mandi setiap pagi. But in English, if we describe or tell the past activity, dan di dalam bahasa Inggris ketika kita mendeskripsikan atau menceritakan kejadian yang telah terjadi, entah itu tadi pagi atau semalam atau kemarin atau minggu yang lalu atau pekan lalu, kita bisa menggunakan simple past tense. Nah, simple past tense kita bisa mengganti verb, kata kerja bentuk pertama atau bentuk satu menjadi kata kerja bentuk kedua. Let's learn simple past tense. Jadi sekarang kita membahas tentang tata kalimat yaitu simple past tense, yang artinya tata kalimat yang digunakan untuk menyatakan kejadian yang terjadi di masa lampau atau yang telah berakhir. Jadi ada aktivitas-aktivitas atau kejadian atau kegiatan yang sudah terjadi. Dalam bahasa Inggris kita menggunakan simple past tense untuk menceritakannya. Oke, Mr. Reza akan menjelaskan dulu untuk present tense dulu ya. Jadi anak-anak bisa membedakan antara present tense dan simple past tense. Jadi untuk present tense adalah tata kalimat yang digunakan untuk menyatakan kegiatan saat ini atau kegiatan yang rutin atau kegiatan yang berlangsung secara berulang-ulang. Sebagai contoh, saya pergi ke sekolah setiap hari. Nah, kita menggunakan I go. Go adalah verb one atau kata kerja bentuk pertama. I go to school every day. Nah, kegiatannya berulang-ulang kan? Every day di sini bukan Senin sampai Minggu ya, tapi from Monday to Friday, dari hari Senin sampai Jumat. Artinya dia tidak pernah absen, dia selalu berangkat sekolah, seperti itu. And then past tense. Nah, bedanya dengan past tense, kata kerja yang digunakan adalah kata kerja bentuk kedua. Dan kata kerja bentuk kedua dari go adalah went. Ya, past tense adalah tata kalimat yang digunakan untuk menyatakan kegiatan di waktu lampau atau di waktu yang lalu tentang kegiatan yang sudah terjadi ya anak-anak ya. Nah, sebagai contoh dalam bahasa Indonesia, saya pergi ke sekolah kemarin. Nah, dari mana kita bisa mengerti bahwa kegiatan itu telah berlangsung? Ada kata keterangan waktu, yaitu kemarin. Nah, ketika agendanya atau kegiatannya sudah terjadi, yaitu kemarin, maka kita menggunakan simple past tense atau menggunakan verb to, kata kerja bentuk kedua. Nah, kata kerja bentuk kedua dari go adalah went. Jadi, Mr. Reza dan anak-anak bisa memakai I went. I went to school yesterday. Nah, semisal ini kita berada di hari Sabtu. Nah, anak-anak bisa mengucapkan I went to school yesterday. Aku pergi ke sekolah kemarin Jumat. Nah, jadi gitu ya. Ketika kita menceritakan kejadian yang sudah terjadi, maka kita menggunakan simple past tense. Kuncinya kita menggunakan verb to. Harus verb to, ya, harus kata kerja bentuk kedua. If we tell or describe the past activities, dan ketika kita menceritakan kejadian yang sudah terjadi, misal kemarin Mr. Reza pergi ke mall. Nah, Mr. Reza harus menggunakan when, bukan go. When adalah kata kerja bentuk kedua dari go. Go dan when artinya sama-sama pergi. Tapi go digunakan untuk simple present tense dan when digunakan untuk simple past tense. So, jadi ketika Mr. Reza menceritakan kejadian yang sudah terjadi, yaitu kemarin Mr. Reza pergi ke mall. I can say I went to the mall yesterday. Anak-anak bisa menambahkan yesterday sebagai adverb of time atau kata keterangan waktu. Aku pergi ke mall kemarin. Jadi sama-sama pergi kan? I go to school. Aku pergi ke sekolah. And I went to the mall yesterday. Sama-sama pergi. Tapi perbedaannya adalah waktu, tentang waktu. Go digunakan untuk kejadian yang berulang, sedangkan went digunakan untuk kejadian yang sudah terjadi. Bisa kemarin, bisa pekan lalu, atau bulan lalu, atau bahkan tahun lalu. If we want to talk about our holiday, we can say verb to. Dan jika kita ingin menceritakan tentang liburan kita bisa mengucapkan or we can use, atau kita bisa menggunakan verb to, kata kerja bentuk kedua, atau kata kerja bentuk lampau, kata kerja yang digunakan untuk kejadian yang sudah terjadi. Dan kata kerja bentuk kedua hampir semuanya berbeda dengan kata kerja bentuk pertama. I give you examples. Farisa akan memberikan contoh-contoh. Kata kerja bentuk pertama dari
melakukan adalah do. Dan kata kerja bentuk kedua dari melakukan adalah did. Nah, kata kerja ini adalah yang sering kita pakai. Kemudian contoh lain. Kata kerja bentuk pertama dari bermain adalah play. Sedangkan kata kerja bentuk kedua dari bermain adalah played. Kemudian kata kerja bentuk pertama dari memasak adalah cook. Dan kata kerja bentuk kedua dari memasak adalah cooked. And I want to explain the verb once more. Dan Mr. Reza akan menjelaskan tentang verb atau kata kerja sekali lagi. Jadi, verb atau kata kerja adalah kelas kata yang menyatakan tentang suatu tindakan atau kegiatan. Jadi, kata kerja adalah kata yang menjelaskan tentang sebuah pekerjaan. Dalam bahasa Indonesia kita bisa mengenal kata kerja banyak sekali. Contohnya, pergi, makan, ya kan? Itu merupakan sebuah pekerjaan atau kegiatan. And now, let's start to learn these activities. And let's learn the activities. Dan mari kita membahas tentang atau belajar tentang aktivitas-aktivitas atau kegiatan-kegiatan yang kita bisa lakukan ketika liburan. Nah, Mr. Reza akan menerangkan dulu terkait judul dari kolomnya adalah verb 1. Jadi, di bawah kata verb 1 itu adalah kata kerja bentuk pertama, ya, kata kerja yang digunakan untuk kejadian sehari-hari atau kejadian yang berulang atau rutin. Kemudian verb 2 adalah kata kerja bentuk kedua yang digunakan untuk kejadian yang lampau atau yang sudah terjadi. And then contoh kalimat dari simple past tense, kata kerja untuk menunjukkan kegiatan atau aktivitas yang sudah terjadi. Ya. Oke, kita mulai dari verb 1 atau kata kerja bentuk pertama. Verb 1 atau kata kerja bentuk pertama dari go adalah went. Contoh kalimatnya, I went to Bandung last holiday. Aku pergi ke Bandung liburan yang lalu. And then, do. Verb 2-nya adalah did. What did you do last holiday? Apa yang kamu lakukan liburan yang lalu? Number 3, travel. Verb 2-nya traveled, yang artinya menjelajah atau bepergian. I traveled around the world last holiday. Aku bepergian around the world, mengelilingi dunia. Last holiday, liburan yang lalu. Liburan ke luar negeri, mengitari dunia, seperti itu ya, saking banyak negara yang dikunjungi. Kemudian play. Verb 2 dari play adalah played, yang artinya bermain. I played football yesterday, yang artinya aku bermain sepak bola kemarin. And then climbed. Verb 2-nya adalah climbed. He climbed a tree yesterday. Dia memanjat pohon atau memanjat sebuah pohon kemarin. Then learn. Verb 2 of learn is learned. She learned to swim last week. Dia belajar untuk berenang pekan lalu. Stay. Verb 2-nya adalah stayed. Gani stayed at home last holiday. Gani tetap tinggal di rumah liburan yang lalu, jadi tidak pergi kemana-mana ya. And the last one, clean. Verb 2-nya cleaned. Sarah cleaned her house last Sunday. Sarah membersihkan rumahnya Ahad yang lalu. Jadi contoh kalimat yang Mr. Reza tulis semuanya menggunakan simple past tense atau kata kerja bentuk kedua. Ya, semua kegiatan yang ada di situ merupakan kejadian yang sudah terjadi dan belum tentu berulang atau kejadian di masa lampau. Next, we are going to continue to learn the verbs. Mari kita melanjutkan untuk membahas kata kerja yang kita bisa gunakan ya. Well, number 1, have, yang artinya mempunyai atau memiliki. Verb 2-nya adalah had. I had a great holiday. Aku mempunyai liburan yang menyenangkan atau liburan yang keren, hebat, luar biasa. Kemudian di sini ada to be ya. To be. Ada am, is, are. Ya, kita mulai dari am, is dulu. Am, is mempunyai verb to was. I was in Malang last month. Aku berada di Malang bulan lalu. Kemudian verb to dari are adalah were. My family and I or my family and I were in Bogor last holiday. Keluargaku dan aku berada di Bogor last holiday. Liburan yang lalu ya. Bedanya adalah were digunakan untuk subjek atau subjek plural atau jamak lebih dari satu. My family and I berarti orangnya banyak ya. Lebih dari satu. Maka kita menggunakan are untuk present tense dan were untuk simple past tense. Kemudian cook. Verb 2-nya adalah cooked. My mother cooked in the kitchen last night. Ibuku memasak di dapur tadi malam.
Kemudian watch, verb to-nya adalah watched. My brother watched television yesterday. Kakak laki-laki atau adik laki-lakiku menonton TV kemarin. Wash, verb to-nya adalah washed. My father washed the car last Saturday. Ayahku mencuci mobil Sabtu lalu atau hari Sabtu yang lalu. Scrub, verb to-nya adalah scrubbed. My sister scrubbed the floor last week. Saudara perempuanku, entah itu kakak atau adik perempuanku, menggosok atau menyikat lantai pekan lalu. Visit, verb to-nya adalah visited. I visited Gembira Lokazu last holiday. Aku mengunjungi Gembira Lokazu, artinya kebun binatang Gembira Luka yang ada di Jogja ya, last holiday, liburan yang lalu. Take, verb to-nya adalah took. My uncle took a lot of photos last holiday. Pamanku mengambil a lot of photos, banyak foto, liburan yang lalu. Well, you are doing well. Anak-anak bisa mencermati ya, dan anak-anak bisa mengingat verb to atau kata kerja bentuk kedua atau bentuk lampau dari verb one yang ada di 2 slide terakhir. Miss Teresa ingin menerangkan tentang kalimat nominal dan kalimat verbal. Sekali lagi, kalimat nominal dan kalimat verbal. Jadi, ada 2 jenis kalimat dalam bahasa Inggris ya. Yang pertama adalah kalimat nominal dan yang kedua adalah kalimat verbal. Kalimat nominal adalah kalimat yang predikatnya bukan kata kerja anak-anak, melainkan bisa kata sifat atau kata benda atau kata keterangan. Nah, kalimat nominal juga bisa disebut dengan kalimat yang menggunakan predikat to be. Apa saja to be? Kita tahu ada is, am, are. Nah, dalam bahasa Inggris, is adalah to be, verb to be bentuk pertama, dan kita bisa mengganti dengan was sebagai verb to be bentuk kedua. Jadi ketika kita berbicara tentang holiday atau aktivitas yang telah terjadi, kita bisa menggunakan was, bukan is, was ya. Misal, it was fun, it was great, my holiday was fun, my holiday was great. Ya, karena kita menceritakan kejadian yang sudah terjadi. Oh, liburanku kemarin fun loh, it was fun. Liburanku sangat menyenangkan, it was so fun. Jadi bukan it is fun, no. Untuk menceritakan kejadian yang sudah terjadi kita menggunakan was, bukan is. Sekali lagi, to be ada 3, yaitu am, is, are. Bentuk kedua dari am dan is adalah was, sedangkan bentuk kedua dari are adalah were. Mr. Reza ingin memberikan contoh menggunakan bentuk kedua was. Misal, I was in Jakarta last year. Mr. Reza berada di Jakarta tahun lalu atau tahun kemarin. Jadi, Mr. Reza menceritakan kejadian yang sudah terjadi bukan tahun kemarin, dan Mr. Reza menggunakan was. Untuk menceritakan kejadian yang sudah terjadi kita menggunakan was. Contoh lain, nah jika kita menggunakan are untuk kejadian yang sudah terjadi atau dalam tata kalimat simple past tense kita bisa menggunakan were. For example, sebagai contoh, my family and I were in Malang last month. Ya, jadi keluargaku dan aku, ingat subjek jamak atau plural dalam bahasa Inggris. Subjek yang lebih dari satu, keluargaku dan aku. Maka kita menggunakan are untuk simple present tense. Tapi untuk menceritakan kejadian yang sudah terjadi, kita bisa menggunakan were. Are diganti were. Jadi my family and I were in Malang last month. Keluargaku dan aku atau aku dan keluargaku berada di Malang bulan lalu. Sedangkan kalimat verbal adalah kalimat yang mengandung kata kerja. Dengan kata lain, kalimat verbal itu adalah kalimat yang menggunakan kata kerja sebagai predikat. Jika anak-anak bermain sepak bola di liburan terakhir anak-anak bisa menggunakan played, bukan play, karena kita menceritakan kejadian yang sudah terjadi. For example, sebagai contoh, I played football last holiday. Sebagai contoh, aku bermain sepak bola di stadion atau gelanggang olahraga liburan yang lalu atau liburan kemarin.
Jadi kita menggunakan played sebagai kata kerja bentuk kedua dari play. Jadi kita tidak menggunakan play ya, tapi played. Kata kerja bentuk kedua. Kata kerja yang digunakan untuk kejadian yang sudah terjadi. Kenapa sudah terjadi, Mr. Reza? Karena ada kata keterangan waktu, yaitu last holiday, liburan yang lalu, kejadian di waktu lampau. So once more, sekali lagi kita bisa menggunakan kata kerja bentuk kedua. Kata kerja bentuk kedua dari play adalah played. I played football in the stadium last holiday. Teresa akan memberikan contoh kalimat verbal dalam bahasa Indonesia. Sebagai contoh, aku makan semangkuk sup setiap hari Ahad atau Minggu. Nah, anak-anak sekarang bisa melihat yang manakah kata kerjanya? Nah, bagus. Very good. Kata kerjanya adalah makan. Makan adalah kata yang menunjukkan tentang sebuah tindakan atau aktivitas atau kegiatan. Nah, sekarang kita bisa mengganti kalimat di atas ini dengan bahasa Inggris. I eat a bowl of soup every Sunday. Jadi, bahasa Inggrisnya itu ya. Nah, sekarang kata kerjanya dalam bahasa Inggris yang mana coba? That's correct. Eat. Makan. Nah, sekarang anak-anak sudah tahu kan? Eat adalah kata kerja. Jadi kalimat verbal adalah kalimat yang terdapat kata kerja di dalamnya. Nah, di contoh Mr. Reza ini, kata kerjanya adalah eat, yaitu makan. Nah, sekarang kita bisa menceritakan kegiatan yang sudah terjadi atau di masa lampau. Nah, untuk menceritakan kejadian yang sudah lampau atau yang sudah terjadi, kita menggunakan kata kerja bentuk kedua, anak-anak. Jadi bukan eat lagi. Eat adalah kata kerja bentuk pertama. Nah, untuk menceritakan kejadian yang sudah terjadi, kita bisa menggunakan kata kalimat simple past tense. Dan dalam simple past tense, kita bisa menggunakan verb to. Nah, kemudian kata kerja bentuk kedua dari it apa, Mr. Reza? Baik, kata kerja bentuk kedua dari it adalah ate. Ate. A-T-E. Nah, misal Mr. Reza menceritakan kejadian yang sudah terjadi. Pekan lalu, Mr. Reza makan nasi goreng. Nah, Mr. Reza bisa menggunakan kata ate untuk menggantikan it. Karena Mr. Reza menceritakan kejadian yang sudah terjadi, anak-anak, yaitu pekan lalu atau minggu lalu. Contoh kalimatnya ya. I ate fried rice last week. Aku makan nasi goreng pekan lalu. Nah, kita menggunakan ate untuk menceritakan kejadian yang sudah terjadi, anak-anak. Jadi bukan it ya. It diganti dengan ate. And let's talk about your exercises. Dan sekarang, mari kita membahas tentang latihan-latihan atau tugas-tugas dari anak-anak. Exercise 1. Open your book to page 4. Page 4. Listen and draw lines. Dengarkan dan tarik garis atau gambar garisnya. Hi Tigor, how was your holiday? Tigor, bagaimana liburanmu? It was great, thanks. Number 2. Hi Made, how was your last holiday? Made, bagaimana liburan terakhirmu? Well, it was okay. Number 3. Hello Seta, how was your holiday? Seta, bagaimana liburanmu? Not very good. It was boring. Number 4. Hello, Donna. Did you have a great holiday? Halo Dona, apakah kamu mempunyai liburan yang hebat atau luar biasa? Atau apakah liburanmu luar biasa? Hello Mr. Arif. Yes, I did. It was awesome. Number 5. Hello, Nurul. Did you have a nice holiday? Halo Nurul, apakah kamu mempunyai liburan yang menyenangkan? Atau apakah liburanmu menyenangkan? Hi Made. Not really. It was tiring actually. Number 6. Hello, Malin. Did you have a great holiday? Halo Maylin,
Apakah kamu mempunyai liburan yang hebat atau luar biasa? Atau apakah liburanmu luar biasa, Maylin? Hi, Seta. Yes, I did. It was fun. Well, not really atau not really artinya tidak terlalu ya. Dan jika ada pertanyaan did you have bla bla bla, maka anak-anak bisa menjawab dengan yes I did atau no I didn't. Exercise 2. Open your book to page 8 and 9 and listen to the recording. Listen and tick. Dengarkan dan centang. Jadi anak-anak nanti bisa mencentang jawaban yang benar based on the dialogue, sesuai dengan dialog yang akan anak-anak dengarkan. Listen and tick. 1. Hi, Seta. Did you go anywhere last holiday? Hai Seta, apakah kamu pergi ke suatu tempat liburan kemarin atau liburan yang lalu? No, I didn't. I stayed home. It was boring, you know. Nah, Seta menjawab, Seta stayed at home atau stayed home. Seta hanya tinggal di rumah atau tetap di rumah. Dan it was boring. Itu membosankan. Number 2. Hi, Rafa. How's your holiday? Rafa, bagaimana liburanmu? Hi, Nurul. It was great, thanks. My family and I traveled to Palembang by car. 3. Hey, Made. Good to see you. How's your holiday? Hai Made, senang melihatmu atau bertemu denganmu. Bagaimana liburanmu? Hey, I think. I stayed at home and cleaned the house. 4. Hello, Asna. Hi, Husni. Did you do anything interesting last holiday? Apakah kamu melakukan hal apapun yang menakjubkan liburan yang lalu? Not really. I washed the car. 5. Tell me, Asna, what did you do last holiday? Ceritakan padaku Asna, apa yang kamu lakukan liburan yang lalu? I stayed at home. I helped my mom in the kitchen. Did you cook? Apakah kamu memasak? No, I washed the dishes. 6. Hello, Ulfa. Hi, Tigor. Did you have a great holiday? Apakah kamu mempunyai liburan yang hebat atau luar biasa? Atau apakah liburanmu hebat atau luar biasa? Yes, I did. I went to my grandparents' house. You did? What did you do there? Apa yang kamu lakukan di sana? There are big trees in my grandparents' backyard, so my cousins and I climbed the trees. Wow, that's cool. Exercise 3. Read and write. Anak-anak bisa membaca, kemudian menuliskan jawaban yang benar. There are 10 questions. Anak-anak mempunyai 10 soal untuk latihan 3 ini. Ya, the first, yang pertama you can read. Anak-anak bisa membaca. Ya, membaca teks yang ada di halaman 16. There are 2 paragraphs. Ada 2 paragraf. Dan anak-anak bisa membacanya dengan mandiri. And then you may write the answers or the answers. Jadi anak-anak bisa menulis jawabannya. Jawaban bahasa Inggrisnya bisa answer atau answer based on the choices, berdasarkan pilihan-pilihan yang sudah tertera. Jadi ada car, went, tickets, learned, apples, took, food, happy, visited, hungry, and souvenirs. Jadi anak-anak bisa mengisi 10 pertanyaan yang ada di halaman 16 dengan 10 pilihan jawaban yang ada di atas teks atau di atas paragraf yang sudah tersedia. Good luck. So you have 3 exercises for 2 weeks. Jadi anak-anak mempunyai 3 latihan atau 3 tugas untuk 2 pekan. After you finish your exercise, you can take the pictures of your words
or your exercises. Jadi setelah anak-anak mengerjakan latihan-latihan, anak-anak bisa mengambil gambar dari pekerjaannya anak-anak atau hasil dari latihan anak-anak. Anak-anak bisa mengambil gambarnya. Cekrik. And then you can send the pictures, dan anak-anak bisa mengirimkan gambar-gambar hasil dari latihannya anak-anak tadi to the Google Form link, ke link Google Form that I share, yang Mr. Risa bagikan. Ketika anak-anak sudah mengakses link Google Form, anak-anak bisa upload exercise 1, exercise 2, and exercise 3. Jadi anak-anak bisa mengupload latihan 1, latihan 2, dan latihan 3. Dan untuk exercise 2, anak-anak boleh mengirimkan lebih dari 1 gambar, karena ada 2 halaman. And good luck my students. Semoga berhasil anak-anak. Have a nice day. Semoga hari anak-anak menyenangkan. That's all for today. I hope you can have the great holidays in the next days. Jadi Mr. Risa harap anak-anak bisa mempunyai liburan-liburan yang hebat dan menyenangkan di hari-hari yang akan datang. With your family, dengan keluarganya anak-anak, or with your friends, atau dengan teman-temannya anak-anak. And you can tell your holiday with your family or friends using simple past tense correctly. Mr. Risa juga harap anak-anak bisa menceritakan tentang liburan dalam bahasa Inggris kepada keluarga atau teman-teman menggunakan simple past tense yang sudah kita pelajari tadi, atau tata kalimat yang kita gunakan untuk menceritakan kejadian yang sudah terjadi atau kejadian di masa lampau. And let's end our lesson today by saying hamdalah together. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. In English, all praises be to God or Allah, the Lord of the universe. And in Indonesian, segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. So that's all for today. Thank you for watching. Goodbye. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.